November, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar warga tetap tenang dalam beraktivitas dan mewaspadai provokator yang akan memperkeruh suasana. Aksi ini bagian dari simulasi pengamanan kerusuhan jelang Pilkada serentak 2017, termasuk menghadapi rencana unjuk rasa pada 4 November mendatang. Apel anti-teror ini dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Makobrimob Depok, Jawa Barat, Senin pagi. Tito mengimbau warga tidak terprovokasi opini dan isu liar yang berkembang di masyarakat. Yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Menurut Tito, terkait mobilisasi masa 4 November mendatang, dirinya telah mengerahkan 18.000 personil gabungan yang disebar di sejumlah titik demi menjamin keamanan masyarakat. Pada masyarakat, satu, untuk tenang. Kedua, jangan mudah terprovokasi dengan media-media sosial terutama. Karena media sosial ini nggak bertuan. Tolong waspadai, jangan sampai nanti ada yang ingin mengganggu acara ini. Bisa saja penyusup-penyusup ya, mengganggu. Yang demo juga harus waspada. Jangan sampai mereka murni menyampaikan pendapat, tapi kemudian ada pihak yang memakai menunggangi mereka. Nah, yang berikutnya lagi, yang kita minta betul kepada teman-teman yang akan demo ini, ngikuti betul aturan hukum, dan kemudian jangan mudah, kepada masyarakat juga, jangan mudah terprovokasi. Imbauan serupa juga ditegaskan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang menyiapkan kekuatan penuh dan siap bekerja sama dengan Polri untuk menjaga keutuhan negara. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menjaga kebinekaan. Kita adalah negara hukum. Kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Itu hasilnya, ya. Jangan semau-maunya sendiri. Sejumlah ormas berencana menggelar aksi pada 4 November. Mereka menuntut polisi mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Padahal Ahok telah mengklarifikasi dan meminta maaf ke publik terkait tudingan tersebut. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah ormas menggelar demonstrasi besar-besaran pada 4 November mendatang di kawasan Balai Kota dan Istana Negara. Para tokoh agama mengimbau agar mereka menjaga stabilitas keamanan pilkada dan tidak terpengaruh isu yang dapat memperkeruh serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara proaktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. Harap untuk aksi itu dilaksanakan dengan cara yang damai, dilaksanakan dengan juga menghormati kelompok lain yang tidak ikut demo. Jadi jangan juga memaksakan kehendak untuk semuanya harus ikut demo. Kemudian yang ketiga juga hendaknya dijauhi sikap dan perilaku yang anarkistis yang menimbulkan kerusakan. Kita beralih ke informasi di hari keempat masa kampanye. SWW milik pemerintah Kabupaten Puncak, Papua hilang kontak saat melakukan penerbangan dari wilayah Timika ke Ilaga. Kita sudah terhubung dengan Bapak Hendra Salawani, Kepala Seksi Operasi Basarnas di Timika, Papua. Selamat malam waktu Indonesia bagian Timur, Pak Hendra. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Hendra, bagaimana dengan upaya terakhir dari proses evakuasi terhadap pesawat dan juga penumpang? Baik, terima kasih Mas. Ini tadi jam 3 sore waktu setempat, satu heli Mi-17 milik PT Pegasus dengan satu tim rescue yang kurang lebih ada 18 personil. Ya. Jam 5 sore tadi terbang, jam 3 sore tadi terbang menuju Jila dengan membawa satu tim rescue dan mendrop BBM Aftur ke Jila. BBM Aftur ini dipersiapkan di Jila untuk mendukung operasi besok. Kemudian rencana tadi setelah mendrop satu tim di sana dan dengan Aftur, kemudian rencana searching. Kemudian searching satu kali searching, kemudian karena cuacanya awan menutup wilayah di situ, maka keputusannya helinya kembali ke Timika. Jadi tiba jam 16.30 heli tiba di Timika. Oke, baik. Tim sudah ada di lokasi. Oke, baik. Berarti sampai dengan saat ini belum ada satupun tim Basarnas yang sudah mencapai ke lokasi dari pesawat? Belum. Sudah di-drop ke Jila. Satu tim rescue gabungan dari Basarnas, dari TNI AU, dari Paskas, dari
Polres juga, ya, satu tim tadi. Ya, sekarang ada 11 personil yang sudah menetap di Jila untuk mendukung operasi besok. Oke, walaupun sudah diketahui lokasi dari pesawat tersebut, apakah kondisi dari pesawat sudah dapat terlihat dengan kasat mata? Sampai sekarang memang belum terlihat jelas dengan kasat mata, karena yang terdeteksi adalah signal ELT dari pesawat tersebut di koordinat 040927 Selatan, 1373299 Timur, kemudian 041092 Selatan dan 1373276 Timur. Nah, itu koordinat di mana signal distress itu ditangkap. Berarti belum ada satupun tim Basarnas yang sudah mencapai ke lokasi dan sehingga saat ini belum ada konfirmasi terkait dengan nasib dari pesawat tersebut. Apakah ada informasi mengenai kondisi dari para penumpangnya? Belum ada informasi itu. Ini juga disebabkan karena cuaca yang tidak kurang mendukung di lokasi pencarian. Sehingga tadi pencarian dengan pesawat Mi-17 itu karena itu hanya tidak merencana searching tetapi karena cuaca, maka hanya mendrop personil dan BBM kemudian kembali karena cuaca yang tidak mendukung. Oke, lalu bagaimana dengan besok? Baik, Pak Hendra, lalu bagaimana dengan kontur dari topografi di mana lokasi pesawat ditemukan? Apa kesulitan utama dari tim Basarnas untuk mencapai ke lokasi? Ya, ini memang kalau untuk dari darat memang masih agak sulit karena kan berbukit-bukit, kemudian hutan lebat. Nah, ini memang efektifnya dari udara dengan unsur udara. Jadi rencananya besok ini didukung dengan satu heli dari PT Airpas. Kemudian 2 pesawat Twin Otter dari maskapai Trigana Air besok pagi akan melanjutkan operasi pencarian besok. Oke, baik, kami akan tunggu terus bagaimana informasi terkini mengenai upaya pencarian dari pesawat tersebut. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami Bapak Hendra Salawani, Kepala Seksi Operasi Basarnas di Timika, Papua. Pimpinan ranting Partai Nasdem se-Provinsi Banten. Pengukuhan pengurus DPRT dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh memimpin langsung upacara pengukuhan 4.653 pengurus DPRT se-Provinsi Banten. Mereka berasal dari berbagai desa di Provinsi Banten. Usai dilantik, mereka memiliki tugas untuk menggerakkan mesin partai di tingkat akar rumput. Dalam acara ini hadir pula calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Rano Karno dan Embai Mulya. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem bersama dengan PD Perjuangan dan P3 dalam kontestasi Pilkada serentak 2017 mendatang. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa terutama menjelang Pilkada serentak 2017. Pilkada penting, pemilu penting, pilpres penting, tapi itu kalah artinya dibandingkan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa, saudaraku semuanya. Tidak ada gunanya pilkada di negeri ini dengan sistem demokrasi yang bebas kita miliki ini. Tapi kita salah menggunakan arti kebebasan yang kita miliki, saudaraku semuanya. Kita berantuk satu sama lain. Kita bukan hanya bersilang pendapat, tapi kita terus mabuk kepayang dengan saling menghujat di antara kita. Dan menurut saya, itu amat disayangkan. Indonesia memerlukan suasana kebatinan yang saling bisa memberikan pemahaman dan toleransi di antara kekurangan dan kesalahan kita satu sama lain. Pemerintah terus mengejar pembangunan infrastruktur 3 destinasi wisata prioritas yaitu Danau Toba, Sumatera Utara, Borobudur, Jawa Tengah, dan juga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Alokasi anggaran salah satunya diperoleh dari pinjaman Bank Dunia sebesar $300 juta Amerika Serikat. Pada pengembangan kawasan Danau Toba, saat ini Kementerian PUPR sedang dalam proses membangun jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Pembangunan jalan tol ditargetkan selesai pada tahun 2018. Kementerian PUPR juga tengah membangun jalan tol Tebing Tinggi Siantar Parapat yang ditargetkan selesai pada tahun 2019.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur kawasan wisata Mandalika melalui pengadaan Jalan Gerung Mataram sepanjang 2 km yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Ada pula rencana peningkatan jalan bandara dan jalan tol Bandara Praya Mandalika. Untuk pengembangan kawasan Borobudur, Kementerian PUPR melakukan penambahan akses masuk ke kawasan wisata Borobudur dan merencanakan pembangunan jalan tol Bawen, Yogyakarta. Salah satu pendanaan akan berasal dari pinjaman Bank Dunia sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat dengan periode pinjaman selama 5 tahun. Jadi kami contohkan di peta itu memang sudah ada jalan rencana Bawen Jogja gitu ya. Nah, saya kira penjadwalan kita waktu itu 2018 itunya. Kajian mulai gerak FS-nya, kemudian mulai membangunnya. Namun berdasarkan saya kira analisis dari kawan-kawan di Kementerian Pariwisata itu menjadi trigger yang sangat baik untuk percepatan pengembangan kawasan wisata Borobudur sehingga mereka Tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan segera kami lanjutkan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membacakan deklarasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Panglima, Presiden memerintahkan agar TNI menjaga kebinekaan dan tidak ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Deklarasi Panglima TNI dibacakan di hadapan ribuan prajurit TNI dan warga Serang, Banten hari ini. Panglima hadir dalam acara konser kerjasama TNI dan penggemar Iwan Fals, OI, atau Orang Indonesia. Dalam kesempatan ini, Panglima mengajak seluruh prajurit TNI baik darat, laut, dan udara untuk menjadi garda terdepan menghadapi pihak-pihak yang ingin memecah persatuan bangsa. TNI adalah satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden juga memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan tunggal ikan. Karena hanya itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Panglima tertinggi TNI juga menekankan bahwa TNI harus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga kebinekaan tunggal ika. Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi, dengan politisasi sara. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anakku, prajurit TNI dimanapun bertugas, tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para panglima dan komandan, kutitipkan prajuritmu. Mereka adalah anak-anakku. Pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing, melindungi, dan memberi mujizat setiap langkah pengabdian terbaik kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Selamat bertugas, selamat berjuang. Komando! Demikianlah headline news untuk saat ini.
program unggulan untuk ditawarkan kepada warga Jakarta. Penyampaian 10 program unggulan Agus Yudhoyono disampaikannya secara terbuka dalam sebuah forum yang dihadiri berbagai tokoh Jakarta. 2 hari setelah memasuki masa kampanye, calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono enggan menceritakan visi dan misinya dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan Jakarta untuk rakyat seperti slogannya. Tetapi kali ini di dalam ruangan ini Agus Yudhoyono akan menjelaskan program konkret seperti apa yang akan ia lakukan untuk mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil dan sejahtera seperti yang selalu ia katakan di masa sosialisasi 1 bulan yang lalu. Agus Harimurti Yudhoyono memulai pidatonya dengan menceritakan pengalamannya saat mengunjungi warga di kawasan Luar Batang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Agus menilai ada ketidakadilan relokasi warga di Luar Batang. Ia berkeyakinan pembangunan fisik harus dibarengi dengan pembangunan manusia. Namun ia belum menjabarkan seperti apa tahapannya. Benar bahwa Jakarta harus terus berkembang, tetapi pada saat yang sama kita wajib memastikan agar warganya bisa hidup aman, adil, sejahtera, dan makmur. Tidak boleh lagi ada warga Jakarta yang takut terhadap pemerintahnya sendiri. Atau khawatir diperlakukan dengan tidak adil. Berkali-kali Agus mengulangi jargonnya, Jakarta untuk rakyat. Untuk mewujudkannya, ia mencanangkan 10 program unggulan, antara lain bantuan kepada kaum miskin, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kalangan, termasuk anak muda, datang menghadiri kampanye ini. Beragam tanggapan muncul, mulai dari program yang baik namun belum cukup konkret, hingga rasa pesimistis karena tantangan berat yang menghadang. Karena kalau hanya kampanye sekedar meningkatkan keamanan, meningkatkan kesejahteraan itu udah biasa gitu. Jadi harus benar-benar program yang sudah konkret yang ketika dia kepilih, besoknya udah langsung bisa diimplementasikan. Harus kerja keras karena dengan rakyat Jakarta yang banyak dan ini ibu kota pasti nggak akan semudah itu untuk mewujudkan semua program itu. Agus Silvi mempunyai waktu hingga 11 Februari mendatang untuk meyakinkan warga DKI Jakarta dengan programnya. Pasalnya, indeks demokrasi DKI Jakarta di atas 80%, yang artinya sebagian besar warga adalah pemilih rasional yang mendasarkan pilihan pada gagasan yang konkret. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Adam Alamsyah, Metro TV. Sandiaga Uno melantik Dewan Pakar Pemenangan yang bertujuan untuk merumuskan dan mencari solusi masalah Jakarta. Dewan Pakar Anies Sandi beranggotakan 17 orang dari berbagai latar belakang seperti hukum, perkotaan, lingkungan, ekonomi, hingga media. Salah seorang Dewan Pakar adalah Adnan Pandu Praja yang merupakan mantan Wakil Ketua KPK. Adnan Pandu fokus pada bidang hukum tindak pidana korupsi. Selain membentuk Dewan Pakar, Anies Sandi juga mengumumkan juru bicara beranggotakan 14 orang yang berprofesi sebagai politisi, publik figur, dan tokoh Betawi. Sejumlah nama juru bicara diantaranya Bambang Wijayanto, Bim Benyamin, dan Panji Pragiwaksono. Kalau beliau terpilih, akan ada tim anti korupsi yang akan mendampingi gubernur dan wakil gubernur untuk menjamin bahwa gagasan tersebut semua. Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengunjungi Festival Lebaran Betawi Pecenongan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kedatangan Jarod disambut puluhan warga Pecenongan, Jakarta Pusat. Kedatangan Jarod Saiful ke Festival Lebaran Betawi Pecenongan disambut dengan adat khas Betawi, ondel-ondel. Jarod hadir membuka acara yang diawali oleh hitanan massal yang diikuti puluhan anak kurang mampu yang ada di sekitar Pecenongan, Jakarta. Selain itu, Jarod juga turut menyapa puluhan pedagang binaan UMKM Jakarta Pusat yang berjualan di sepanjang Jalan Raya Pecenongan. Dan bagaimana ini penggunaan untuk packaging ya, produk-produk UMKM yang bagus, brand yang bagus ya. Tadi saya bilang sama ibunya begitu untuk daftar ke kita ya, kasih alamat di mana
produksinya seperti apa, sehingga kita bisa kemas yang bagus begitu, dan kemudian kita bisa pasarkan, kita bisa distribusikan. Jadi ini saya lebih suka pada melihat wisata kulinernya bagus di samping budaya Betawi utama ya. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menggelar deklarasi damai di Bundaran HI Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah menciptakan pilkada damai di kontestasi pilkada serentak 2017. Kampanye pilkada 2017 di DKI Jakarta ini memang sudah mulai, dan terlihat dari 3 pasangan calon ini melakukan kampanye dengan sportivitas yang cukup tinggi. Tidak hanya oleh pasangan calon, namun dari relawan pasangan calon ini juga terlihat sportivitasnya ditunjukkan untuk menciptakan pilkada damai di DKI Jakarta 2017. Sebagai salah satu langkah mewujudkan pilkada damai, komunitas Bangga Jakarta mengajak para relawan dari tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggelar aksi turun ke jalan, menyerukan pilkada bebas isu sara dan black campaign. Kami dari Bangga Jakarta sudah berulang kali melakukan aksi kampanye damai yang menginginkan agar Jakarta tetap aman dan damai. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa deklarasi damai tidak semata-mata dilakukan di kalangan elit, tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon dan penyelenggara, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat. Karena Jakarta itu sebelum kampanye pilkada berjalan aman, damai, ada isu macam-macam, tapi tetap berlangsung dengan baik. Kemudian masyarakat tetap tenang. Kegiatan kampanye pilkada DKI damai ini didukung oleh seluruh relawan pasangan calon. Para relawan menyambut baik upaya sportivitas dalam kampanye yang dilakukan bukan hanya oleh elit parpol atau pasangan calon, melainkan seluruh relawan dan tim sukses. Ini adalah satu edukasi politik untuk warga Jakarta dan Indonesia khususnya, bahwa apapun pilihan politik kita tidak akan menampilkan persatuan dan kesatuan kita. Dan kewajiban kita semua adalah menjaga keamanan dan termasuk menjaga Jakarta ini agar tetap aman damai untuk semua, semua suku etnis dan maupun agama. Acaranya pemilu, beda dengan koordinat agama gitu. Makanya saya rasa, saya harap warga Jakarta misalnya memilih dengan bijak, yang mana melihat visi dan misinya, tidak tadi sebenarnya tidak memandang ras, agama dan lain sebagainya. Saya kira terkait dengan pemilu damai akan terlaksana. Saya kira warga masyarakat di sini sangat toleran dengan baik perbedaan agama, perbedaan suku dan yang lain. Saya kira ini tidak akan terjadi apa-apa lah. Akan berjalan pemilu nantinya atau pilkada nantinya 2017 dengan damai, aman dan tentram. Sebelumnya, relawan pendukung kandidat DKI 1 bersama dengan komunitas Bangga Jakarta telah menggelar aksi serupa di KPUD DKI Jakarta. Kegiatan serupa rencananya akan rutin dilaksanakan hingga menjelang pemungutan suara yang dilaksanakan 15 Februari 2017. Livia Ramadanti, Ayudiana, Metro TV.